Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan berjudul teks laporan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada sang dosen pengampu kami, yaitu Ibunda Prof. Dr. Hajah Hasnah Faiza AR SPD MHUM. Terima kasih banyak Bunda. Yang kedua, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, dimulai dari saya sendiri, Debna Zafirah, dengan NIM 2405125994. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sani, nomor urut 34 dengan NIM 2405126365. Perkenalkan, nama saya Fauzul Azim dengan NIM 2405126152, nomor urut 33. Perkenalkan, nama saya Mutiara Islamnya dengan nomor urut 31 dengan NIM 2405126122. Perkenalkan, nama saya Naila Amanda dengan nomor urut 29 dengan NIM 2405125894. Perkenalkan, nama saya Maikora Harja dengan NIM 2405126125 dengan nomor urut 32. Perkenalkan, nama saya Kevin Yasafat Marpaung dengan NIM 2405126619. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertamanya, yaitu pengertian teks laporan. Teks laporan adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu hal secara objektif dan sistematis. Teks laporan tergolong ke dalam teks eksposisi, yaitu teks yang menjelaskan, menguraikan, atau memberikan penjelasan tentang suatu topik. Di dalam teks ini mengandung unsur-unsur fakta dan tidak ada opini. Biasanya teks laporan ini digunakan untuk seperti laporan hasil pengamatan, laporan hasil percobaan, dan sejenisnya. Sekarang di belakang saya sudah terdapat contoh dari hasil teks laporan, yaitu laporan hasil pengamatan. Di sini hanya terdapat informasi-informasi yang telah diamati dan tidak ada terdapat opini. Beberapa struktur dalam teks laporan. Yang pertama itu ada judul teks laporan. Judul teks laporan ini adalah bagian yang paling penting memberikan topik akan dibahas dalam sebuah teks laporan. Yang kedua itu ada tujuan teks laporan, merujuk pada apa yang ingin dicapai pada sebuah tujuan. Yang ketiga itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini merupakan bahan atau peralatan yang digunakan pada saat percobaan atau praktikum. Yang keempat itu ada langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan ini merupakan proses atau kegiatan-kegiatan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam laporan. Yang kelima itu ada hasil-hasil ini merupakan bukti dalam teks laporan. Yang keenam itu ada ringkasan atau kesimpulan. Ringkasan atau kesimpulan ini merupakan bagian yang paling penting dan sangat penting dalam sebuah laporan. Berikut adalah ciri-ciri teks laporan. Yang pertama, berisi fakta-fakta. Teks laporan menyajikan informasi yang bersifat fakta dan data yang konkret. Yang kedua, berisi hasil penelitian yang lengkap dan telah teruji. Teks laporan biasanya mencakup hasil penelitian yang detail, termasuk metodologi yang digunakan dan data yang telah diuji kebenarannya. Yang ketiga, bersifat objektif. Teks laporan harus bebas dari pendapat pribadi atau bias. Yang keempat, bersifat informatif dan komunikatif. Tujuan utama teks laporan adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, tidak menyimpang. Teks laporan harus fokus pada topik atau masalah yang dibahas. Yang keenam, menarik, berisi data-data yang jelas. Meskipun bersifat objektif dan faktual, teks laporan tetap harus disusun dengan cara yang menarik untuk pembaca. Data dan informasi harus disajikan dengan jelas agar mudah dimengerti dan menarik perhatian pembaca. Berikut adalah tujuan teks laporan. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Tujuan utama teks laporan adalah untuk menyampaikan informasi secara sistematis atau objektif kepada pembaca. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Teks laporan mempermudah komunikasi antar individu atau organisasi. Yang ketiga adalah mendokumentasi informasi. Teks laporan dapat mendokumentasi informasi penting. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan menulis. Menulis teks laporan membantu meningkat kemampuan menulis dengan struktur yang jelas dan bahasa yang baku. Yang kelima, melatih kemampuan berpikir kritis. Proses menulis teks laporan dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan logis.
Penulis harus mampu menganalisis data, menyusun informasi, dan menarik kesimpulan secara objektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat teks laporan. Yang pertama, sebelum membuat teks laporan, pastinya kita harus menentukan judul dari teks laporan yang akan kita buat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu melalui media massa maupun terjun langsung ke lapangan. Yang ketiga, membuat kerangka laporan agar laporan yang kita buat ini dapat terstruktur dengan baik. Yang keempat yaitu menyusun pendahuluan sehingga pembaca dapat memahami tujuan dari teks laporan yang kita buat. Yang kelima yaitu metode apa yang kita gunakan dalam menyusun dan membuat teks laporan. Yang keenam, menganalisis kembali teks laporan yang kita buat sehingga tidak ada kesalahan dalam membuat teks laporan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membangun teks laporan secara mandiri. Hal yang pertama dilakukan adalah rangkuman. Merupakan tahap awal dalam pembuatan teks. Merangkum merupakan hasil sebuah penelitian maupun sejenisnya yang dilakukan sebagai materi dari laporan yang telah dibuat. Rangkuman membuat beberapa hal yang penting dari penelitian yang dibuat. 2. Membuat proyek tentang teks laporan. Adapun pembuatan laporan terlebih dahulu harus dilakukan sebuah penelitian. Beberapa hal yang harus dilakukan. A. Tentukan tema dan tujuan penelitian atau kegiatan. Dengan menentukan tema, kita tahu akan yang akan kita lakukan dan tujuan. Jadi tidak akan sia-sia kita melakukan kegiatan penelitian tersebut. B. Lakukan penelitian atau kegiatan tersebut. Tentu harus kita lakukan dengan mandiri. C. Susunlah aspek yang dibahas. Aspek yang dibahas merupakan rangkaian yang akan kita masukkan dalam teks laporan tersebut. D. Lengkapi teks tersebut dengan gambar dan data yang valid saat kita melakukan reservasi. E. Buatlah simpulan dari semua yang telah kita lakukan melalui 4 langkah terlebih dahulu tadi. Membangun teks laporan secara bersama-sama. Pertama, kita akan menyusun teks laporan berdasarkan teks laporan yang sudah ada dengan cara merekonstruksinya. Yang kedua, kita akan menyusun teks laporan baru dengan mencontoh teks laporan lain sebagai model. 1. Merekonstruksi teks laporan. Merekonstruksi teks laporan adalah menyusun kembali teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi dengan mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Tata cara dalam mengungkapkan hasil rekonstruksi sebagai berikut. Yang pertama, tentukan teks laporan yang akan direkonstruksikan. Yang kedua, bacalah teks laporan itu dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. 2. Menyusun teks laporan yang baru. Laporan yang akan disusun meliputi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Dalam menyusun kedua jenis laporan itu masih berdasarkan diri pada model yang sudah ada. Boleh mencontoh struktur teksnya, genre mikro yang digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya. Tetapi pokok persoalan yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan berasal dari inisiatif sendiri. Dengan demikian, bentuk laporan yang akan disusun itu boleh sama dengan bentuk pada model, tetapi isi laporan itu adalah milik sendiri. Meskipun boleh mencari bantuan dari siapapun atau dari sumber-sumber pustaka apapun. Laporan yang disusun adalah laporan yang dihasilkan sendiri. Baik, sekian sajian materi dari kelompok saya. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Mohon maaf bila ada yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.